Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah sekolah Minggu. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik dan keluarga sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Patrice. Yuk, bisa disiapkan Alkitabnya. Kita mulai lagi ibadah kita hari ini. Tema ibadah kita hari ini yaitu menjadi murid Yesus. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Untuk memulai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami dapat memulai ibadah kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, saatnya kita masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya di Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Untuk adik-adik yang belum menemukan ayatnya, bisa minta tolong kepada mama, papa, atau kakak di rumah ya. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah ketemu? Kalau sudah, yuk kita baca bersama-sama. Nanti Kak Patrice bantu membacakan. Markus pasal 1 ayat 16-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, itulah bacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 16-20. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan baik-baik ya. Nelayan? Siapa nelayan itu? Jala? Apa itu jala? Nah, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang berhubungan dengan hal itu. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu
Saat ini kamu boleh diberikan kekuatan, kesehatan itu karena anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita, Allah persiapkan hati, Allah persiapkan pikiran kami, biar kami bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus pergi meninggalkan kota Nazaret dan ke kota yang bernama Kapernaum. Dan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Dia melihat Simon yang disebut Petrus dan juga Andreas saudaranya. Mereka berdua sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu adalah penjala ikan atau seorang nelayan. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka berdua, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Nah, setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan juga saudaranya yaitu Yohanes sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama dengan orang-orang upahannya. Lalu mereka berdua mengikut Tuhan Yesus. Itulah keempat murid bernama Tuhan Yesus yang dijadikan penjala manusia, yaitu Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya yang akan bersama-sama melayani Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar ceritanya ya. Siapa murid pertama kali yang Tuhan Yesus panggil? Ada 4 tadi. Siapa? Iya benar, Simon yang biasa disebut Petrus. Yang kedua, ada saudaranya, Andreas. Setelah itu, Yakobus dan Yohanes. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus bilang apa ke mereka? Mari ikutlah aku, maka kamu akan aku jadikan penjala ikan. Oh bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Siapa di sini yang mau menjadi muridnya Tuhan? Yang menjadi penjala manusia, katanya Tuhan Yesus. Tapi bukan ini ya, nanti di tengah jalan tiba-tiba kalian bawa jala, udah gitu ada orang terus kalian tebarkan jala itu, kalian tarik. Bukan seperti itu ya. Bukan ya, tetapi menjadi pengikut muridnya Tuhan Yesus yang setia, yang memberitakan, mengabarkan cerita tentang Tuhan Yesus, yang menceritakan kebaikan-kebaikannya Tuhan Yesus. Sehingga ketika orang mendengar, maka mereka bisa tahu, penasaran siapa sih Tuhan Yesus itu, dan mereka bisa ikut Tuhan Yesus. Nah, siapa yang menjadi murid Tuhan Yesus yang setia? Angkat tangannya. Ya, kakak juga mau dong. Kakak juga gak mau kalah dengan kalian. Kakak mau juga menjadi muridnya Tuhan Yesus yang setia. Nah, sampai di sini cerita kita. Kakak akan berdoa untuk setiap kita semuanya supaya kita bisa menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus yang setia. Yuk, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah memberkati setiap kami semuanya. Tuhan juga akan menolong kami untuk kami bisa menjadi murid-murid Tuhan yang setia.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, jangan lupa untuk diingat dan dilakukan ya adik-adik. Oke, setelah ini kita akan aktivitas ya. Aktivitasnya akan disampaikan oleh Kak Theo. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Layan. Dan saat ini waktunya adalah aktivitas. Nah, kira-kira apa ya aktivitas hari ini? Nah, aktivitas hari ini Kak Theo mau mengajarkan adik-adik untuk menggambar. Menggambar apa? Kita lihat. Nah, itu ada 4 kalimat. Yang pertama adalah aku berdoa bersama. Nanti adik-adik akan menggambar aku berdoa bersama. Yang kedua, aku memuji Tuhan bersama. Dan yang ketiga, aku memberi dan berbagi. Dan yang terakhir, aku ke gereja bersama. Nah, ini Kak Theo mau kasih tunjuk seperti gambar contohnya. Nah, adik-adik nanti bisa menggambarnya seperti ini atau adik-adik bisa menggambarnya sesuai kreasi dari adik-adik. Ini Kak Theo cuma bisa memberikan contohnya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nanti adik-adik bisa menggambarnya sesuai kreasi adik-adik dan jangan lupa diwarnai. Itu aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di grup ya. Nanti difoto. Selamat hari Minggu, selamat mengerjakan. Nah, sebelum kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Bermacam-macam Anak. Adik-adik, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah baik pada kami. Kami dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini, Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mau mendengar perintah-Mu dan juga mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kehidupan kami, Tuhan, agar semakin menjadi lebih baik. Dan minggu depan kami akan dapat bersama-sama lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya, kakak akan menyampaikan pesan untuk adik-adik Layan. Yang pertama, tetap semangat ya. Kemudian, tetap rajin belajar, lalu rajin berdoa, serta patuh orang tua. Dan selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Gimana adik-adik? Aktivitasnya gampang kan? Nah, karena gampang, kakak berharap adik-adik semuanya mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, kakak punya pengumuman nih. Ada cara untuk mengumpulkan aktivitas IMPA. Kalau selama ini mungkin adik-adik masih bingung ya. Kemana kak ngumpulinnya? Kemana ya kak ngumpulinnya? Aku bingung. Nah, ini Kak Gia kasih tahu bagaimana cara mengumpulkan aktivitas IMPA. Pertama, kalian yang pasti kerjakan dulu aktivitasnya. Jangan sampai yang dikumpulkan bukan aktivitasnya, tapi malah foto selfie lagi makan bakso. Bukan ya, yang dikumpulkan adalah aktivitas hari ini. Nah, kalian pertama minta tolong mama, papa, atau kakak ya. Nah, minta tolong untuk foto hasil aktivitas kalian. Kalau misalnya aktivitasnya disuruh video, berarti kalian harus buat videonya dulu. Kumpulinnya ke grup apa, Kak? Ke grup Pekat PA. Mama pasti punya kok grup Pekat PA. Nanti kalian minta tolong mama ya untuk membuka grup Pekat PA. Setelah kalian buka grup Pekat PA, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu bukan gambar loading ya, tapi memang gambar handphonenya Kak Gia memang bentuknya seperti loading. Nah, kalau kalian misalnya sudah membuat fotonya nih, kalian mau mengumpulkan. Nah, ada satu yang harus kalian lakukan dan ini wajib dilakukan oleh semua adik-adik yang mau mengumpulkan aktivitas. Kalian harus menuliskan di bawah hasil karya kalian tulisan tanggal, underscore, atau garis yang ada di bawah nama kalian, lalu garis lagi kelas. Jadi misalnya nih, aktivitasnya disuruh membuat video menari TAAT seperti kemarin. Nah, kalian buat videonya, lalu kalau misalnya kalian bingung, boleh kalian kirim dulu. Setelah kalian kirim, bawahnya kalian ketik deh tanggalnya. Misalnya tanggalnya, tugas hari ini tanggal 7 Februari 2021. Lalu dikasih garis underscore, lalu dikasih namanya Gea. Lalu underscore lagi kelasnya. Karena Kak Gia masih kelas TK, masih imut-imut, berarti Kak Gia tulis TK. Seperti itu ya adik-adik caranya. Kenapa sih Kak? Kok harus dikasih seperti itu? Iya, karena kakak-kakak Pekat PA, kakak-kakak layan, punya hadiah untuk adik-adik yang rajin mengumpulkan aktivitas. Jadi kalau misalnya nggak ada namanya, kakak bisa bingung ini punya siapa. Karena hasilnya kan bagus-bagus. Nanti kakak kira itu punyanya Kak Gia sendiri, bukan punya adik-adik. Jadi jangan lupa dikasih nama, tanggal, dan kelas ya. Kebalik. Tanggal, nama, dan kelas. Supaya kakak-kakak bisa absen dengan mudah. Dan kalau misalnya kalian rajin, bisa langsung diantarkan hadiahnya di setiap akhir bulan. Salah, bukan akhir bulan. Setiap akhir tahun. Setiap akhir tahun nanti kakak-kakak akan rekap. Yang paling banyak mengumpulkan aktivitas akan ada hadiahnya. Sudah ada loh yang dapat hadiahnya dari tahun 2020 kemarin. Banyak sekali aktivitas yang dikumpulkan sama adik-adik. Keren-keren, bagus-bagus. Kakak sampai bingung mau pilih siapa yang menang. Jadi di tahun 2021 ini, jangan lupa ya, kirimkan aktivitas kalian di grup Pekat PA supaya bisa dapat hadiah lagi. Oke?